Shalom semuanya. Nah, kita ini kan baru saja merayakan Paskah ya. Paskah itu apa sih? Paskah itu kebangkitan Kristus. Paskah atau Pesak di dalam bahasa Ibraninya itu artinya melewati atau Passover. Kalau di dalam perjanjian lama juga ada Pesak, ada Paskah. Kapan itu di dalam perjanjian lama? Waktu memperingati keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir yang ada di bawah pimpinan Musa. Nah, kita buka dulu di Alkitab kita di dalam Keluaran 12 ayat 1 sampai 13. Keluaran 12 ayat 1 sampai 13. Keluaran 12 ayat 1 sampai 13. Sudah dapat semua ya? Saya bacakan ya. Jadi saudara juga ikut baca di sana, tapi saya bacakan. Nah, tentang perayaan Paskah. Ayat pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, dan itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Ayat 5. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Ayat 6. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus di dalam air. Hanya dipanggang di api lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Ayat 11, dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Nah, di ayat ini dalam Keluaran ini berbicara tentang apa? Tentang Paskah atau Passover. Di mana ayat 5 itu kan Tuhan itu memerintahkan setiap keluarga atau rumah tangga itu mengambil anak domba jantan, tidak bercela, berumur setahun. Ya kan? Nah, kemudian apa? Disembeli, darahnya diambil dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan ambang atas pada rumah-rumah. Sehingga apabila ada tanda darah itu, tidak ada kemusnahan di tengah bangsa Israel. Dan anak sulung mereka itu selamat dari tulah ke-10. Nah, keselamatan bangsa Israel ini bukan karena kebaikan mereka, tetapi karena ketaatan mereka pada perintah Tuhan untuk berlindung di balik darah. Tuhan itu nggak pernah berkata, aku akan meluputkan ketika aku melihatnya banyaknya air mata kalian. Banyaknya doa-doa kalian yang dinaikkan. Tuhan itu juga nggak melihat betapa baiknya hidup kita. Tapi yang Tuhan lihat adalah darah. Tuhan berkata, aku melihat darah itu dan darah itu sangat berkuasa sehingga meluputkan orang Israel dari tulah kematian. Nah, kalau dalam perjanjian baru, Paskah itu berbicara tentang apa? Kebangkitan Kristus. Memperingati kebangkitan Yesus Kristus pada hari ketiga setelah penyalipannya. Kalau di dalam perjanjian lama,
korbannya itu kan anak domba ya. Tetapi kalau di dalam perjanjian baru yang dikorbankan adalah Yesus sendiri sebagai anak domba Paskah. Nah, Paskah itu merupakan perayaan kemenangan Yesus Kristus atas apa? Atas dosa, atas kematian melalui kebangkitannya. Dan Paskah ini merupakan fondasi iman kekristenan kita. Karena ini merupakan bukti bahwa Yesus itu sudah menang atas maut. Nah, jadi dengan bangkitnya Yesus Kristus itu memberikan kita kemenangan atas yang pertama itu atas dosa. Saudara buka di Roma 6 ayat 8 sampai 11. Roma 6 ayat 8 sampai 11. Roma 6 ayat 8 sampai 11 saya bacakan ya. Ayat 8. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ayat 11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, jadi kematiannya Yesus ini untuk menebus semua dosa-dosa kita. Dan kebangkitannya itu membuktikan bahwa Dia itu sudah mengalahkan dosa. Jadi sejak manusia itu jatuh dalam dosa di Taman Eden, manusia itu hidup di bawah bayang-bayang dosa dan maut. Karena kan Paulus berkata upah dosa adalah maut. Nah, di dalam Roma 7 ayat 23, jadi di dalam diri kita ini ada dua hukum, yaitu hukum akal budi, di mana itu merupakan keinginan rohani manusia yang telah diperbarui ya, untuk menuruti kehendak Allah. Jadi secara sadar, seseorang itu tahu kok dan mau melakukan yang benar. Sebenarnya kita mau gitu. Tapi ada hukum lain yaitu hukum dosa. Itu adalah kecenderungan daging dan sifat dasar manusia. Manusia itu punya sifat dasar kecenderungannya itu jatuh di dalam dosa. Nah, kan lebih mudah ya kita melakukan dosa daripada melakukan kebaikan, benar nggak? Nah, lebih mudah kita memaki orang yang berbuat jahat sama kita daripada kita mengampuni dan mendoakan mereka. Apalagi memberkati orang yang berbuat jahat sama kita. Nggak gampang kan itu kan? Karena sifat dasar manusia itu ya memang cenderung melakukan dosa. Jadi kebangkitan Yesus bukan hanya kemenangan atas fisik, kematian fisik, tetapi pemutusan total belenggu dosa dan kuasa maut atas hidup orang percaya. Jadi saudara itu sudah punya kuasa untuk mengalahkan dosa dan maut karena kebangkitannya Yesus. Nah, bagaimana saudara mengalami kuasa mengalahkan dosa dan maut? Dosa itu kan perbuatan ya. Perbuatan saudara, perbuatan kita yang tidak sesuai firman, yang menyakiti hati itu kan namanya dosa ya. Dan maut itu adalah upah atau akibat dari dosa. Misal nih, saudara narkoba, itu dosa kan? Karena saudara itu merusak tubuhmu, sedangkan tubuhmu itu adalah bait Allah. Nah, akibatnya misalnya dari akibat obat-obatan itu, saudara sakit-sakitan, organ tubuh rusak, itu namanya maut, akibat dosa yang dilakukan. Tapi bagaimana caranya kita mengalahkan dosa? Yang pertama, saudara itu harus percaya bahwa di dalam Roma 6:11 tadi, ayat 11 tadi dikatakan bahwa Anda itu sudah mati bagi dosa. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Itu firman Tuhan, itu kebenarannya. Bahwa kamu itu sudah mati bagi dosa, itu kebenarannya. Faktanya mungkin saudara masih jatuh bangun di dalam dosa. Tapi saudara perkatakan itu terus sampai itu menjadi pola pikir saudara, sampai menjadi paradigma saudara. Loh, saya juga dulu memperkatakan ayat ini. Ingat ya, kamu itu sudah mati bagi dosa. Sekarang kamu hidup bagi Allah. Tapi apakah waktu saya memperkatakan itu saya sudah bebas dari dosa? Belum. Contoh ya, saya ini orangnya dulu tuh ya gampang marah, gampang emosi. Tapi saya perkatakan terus ayat ini. Jadi setiap saya tiba-tiba keingat ayat ini. Tapi kan udah terlanjur marah gitu, udah terlanjur emosi. Udah telat gitu, udah keburu marah.
Tapi habis itu saya renungin, iya ya, saya ini udah mati bagi dosa. Harusnya saya udah nggak bisa marah nih gitu kan. Nah itu saya perkatakan terus. Sampai mungkin ada satu titik, ada kejadian yang mungkin bisa bikin saya marah. Tiba-tiba sebelum saya mulai marah itu Roh Kudus sudah ingetin. Ingat ya, kamu itu sudah mati bagi dosa. Jadi kalau sebelum marah, Roh Kudus itu sudah mengingatkan kita. Pilihnya di tangan kita, mau kita lanjut marah atau kita mau mendengarkan Roh Kudus. Tapi saudara itu harus percaya dulu bahwa tubuh dosa saudara itu sudah disalibkan bersama Kristus. Dan karena Yesus sudah mengalahkan dosa, makanya kita juga mempunyai kuasa untuk mengalahkan dosa. Benar nggak? Nah, kemudian bagaimana kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi setelah kebangkitan Yesus, banyak orang Kristen ini masih hidup seperti budak dosa. Karena apa? Karena mereka pakai kekuatan sendiri. Pada Allah itu sudah memberikan Roh Kudus itu untuk memimpin kita. Saudara tuh hanya menyerahkan kendali hidup saudara itu ke tangan Tuhan. Kan tadi dikatakan, di dalam diri kita itu ada roh, ada kedagingan. Dan Alkitab berkata bahwa keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Roh itu penurut, roh itu tahu berbuat yang benar. Tapi daging ini lemah. Nah, jadi kalau saudara tahu nih, ada peperangan antara melakukan dosa dan melakukan kebenaran, maka saudara itu harus minta dipimpin oleh Roh Kudus. Nanti Roh Kudus akan mengingatkan kita waktu kita mulai dikuasai oleh kesombongan, kemarahan, kekhawatiran. Karena di dalam Galatia dikatakan seperti ini, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Waktu saudara itu dipimpin Roh Kudus, saudara sudah meninggalkan manusia lama yang mungkin pemarah, bohong, tidak mengampuni. Itu kan manusia lama kita ya. Dan kita mulai mengenakan manusia baru. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa meninggalkan manusia lama? Saudara itu harus diperbarui roh dan pikiran. Diperbarui dalam roh, saudara minta sama Tuhan. Kita minta hati yang baru, kan dikatakan firman Tuhan itu akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Dan kita izinkan Tuhan itu menjadi penguasa atas hidup kita. Kemudian saudara itu harus diperbarui dalam pikiran. Efesus mengatakan tentang manusia baru di dalam Efesus itu, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya sia-sia. Itu manusia lama ya. Jadi waktu saudara menjadi manusia baru, pikiran saudara itu harus diperbarui. Jangan lagi memakai pikiran yang sia-sia. Karena kebangkitannya Kristus itu sudah mengalahkan dosa saudara. Tapi saudara harus hidup menanggalkan manusia lama. Dengan cara apa? Roh dan pikiran saudara itu diperbaiki, diperbaharui. Kita nggak bisa lagi memakai pikiran lama. Karena itu akan membuat kita tuh jatuh bangun di dalam dosa. Jadi pikiran kita itu harus diselaraskan dengan firman Tuhan. Saudara itu harus memakai pikiran Kristus. Nah, waktu kita itu sudah menyatu bagi Tuhan, kita sudah memakai pikiran Kristus, jadi apa yang ada di pikiran Tuhan, itu yang kita pikirkan. Kita udah nggak mikirin perbuatan dosa lagi. Karena kan di dalam Amsal 4 ayat 23, di versi mudah dibaca ya, dikatakan seperti ini. Hati-hatilah dengan apa yang kamu pikirkan. Karena apa yang kamu pikirkan itu akan menentukan hidupmu. Nah, jadi waktu pikiran saudara isinya perbuatan daging terus, isinya hawa nafsu terus, maka hidup kita ya hanya melakukan perbuatan daging itu. Tapi waktu pikiran kita itu selaras dengan pikiran Kristus, maka kita itu akan melakukan perbuatan-perbuatan roh. Kemudian kuasa kebangkitannya itu memberi kita kemenangan, tadi kan dosa ya, sekarang maut. Nah, di ayat 9 tadi, dalam Roma 6 ayat 9 kan dikatakan bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Nah, kebangkitan Yesus berarti apa? Kemenangannya atas maut kan? Karena kan dikatakan maut itu tidak berkuasa lagi, tetapi sudah dikalahkan oleh Yesus. Demikian juga kita itu sebagai orang percaya, kita juga memperoleh kemenangan atas maut.
Maut itu apa sih? Maut itu upah dosa, betul. Akibat dari dosa yang kita lakukan, betul. Nah, maut itu bisa berupa kematian kekal. Nah, ini kan yang paling ditakuti banyak orang kan? Kematian kekal ini, karena nggak ada yang tahu. Mau kita kaya, mau kita hebat, mau kita pintar, kita semua akan menghadapi kematian. Tapi tidak hanya itu, maut itu bisa juga berarti kematian yang secara fisik, seperti sakit penyakit, kemiskinan, kegagalan, itu juga namanya maut. Tuhan itu tidak pernah merancangkan sakit penyakit, kemiskinan buat saudara loh. Tapi akibat dosa yang kita lakukan, maka kita harus mengalami kematian fisik tersebut. Nah, selain kematian fisik juga kematian secara rohani. Artinya saudara ini tetap hidup, tetapi hubungan saudara itu terputus dengan Tuhan. Saudara udah males ibadah, males baca firman, nggak percaya Tuhan, putus asa, itu juga namanya maut. Tetapi karena kebangkitannya Yesus, maka maut itu sudah dikalahkan. Jadi waktu saudara nih mengalami sakit penyakit, saudara tuh harus ingat bahwa maut itu sudah tidak berkuasa lagi atas Yesus. Jadi waktu kita tinggal di dalam Kristus, harusnya kita juga bisa mengalahkan sakit penyakit ini. Karena apa? Maut itu tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Betul kan? Nah, di dalam 1 Korintus 15 ayat 53 sampai 58. 1 Korintus 15 ayat 53 sampai 58. Sudah ya, sudah dapat semua ya. Ayat 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Nah, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Ketika yang dapat binasa ini apa? Kan tubuh kita kan. Tubuh kita kan dapat binasa kan. Yang tidak dapat binasa apa? Kristus kan. Jadi karena dia kan sudah bangkit, dia tidak binasa. Jadi waktu kita tinggal di dalam Kristus, kita menyatu dengan Kristus, barulah kita bisa berkata maut telah ditelan dalam kemenangan. Saudara itu punya kuasa untuk mengalahkan maut, bukan saudara dan saya yang dikalahkan oleh maut. Nah, kemudian kuasa kebangkitannya itu memberikan kemenangan apa? Tadi kan sudah dosa, maut. Kuasa kebangkitannya itu memberikan kemenangan atas iblis. Ibrani 2 ayat 14. Kita buka Ibrani 2 ya. Ibrani 2 ayat 14. Sudah ya. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Karena kematiannya, Yesus itu memusnahkan iblis kan dikatakan. Kata memusnahkan itu di dalam bahasa Yunaninya tuh artinya membuat tidak berdaya atau mencabut kuasanya. Jadi berarti dengan kematian Yesus dan kebangkitan ini, iblis itu dibuat tidak berdaya dan kuasanya itu dicabut. Tapi bukan berarti iblisnya lenyap loh. Iblis tetap ada, tapi sudah tidak ada kuasanya. Saudara tadi lihat kan, iblis itu yang berkuasa atas maut. Tetapi setelah kebangkitan Yesus, kunci maut dan kerajaan maut dipegang oleh Yesus. Nah, karena di Wahyu 1 ayat 18 dikatakan apa? Aku hidup. Yesus kan bilang gini, aku telah mati namun aku hidup.
sampai selama-lama dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Iblis itu apa sih kerjanya? Iblis itu kerja apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri apa? Damai sejahtera kita, sukacita, mencuri benih yang ditabur, menimbulkan ketakutan, menyerang pikiran saudara dan saya. Dengan apa? Kekhawatiran, keraguan-raguan, itu kerjanya iblis. Dia mengintimidasi, menakut-nakuti saudara. Kamu ini ada dalam keluarga yang tidak mau menerima kamu lagi. Itu intimidasinya ya. Keluarga kamu mah udah gak mau terima kamu lagi. Keluarga kamu di luar tuh gimana caranya mereka makan sedangkan kamu di dalam. Itu kan iblis menakut-nakuti. Siapa yang jaga keluarga kamu? Bagaimana masa depan kamu? Itu kan iblis mengintimidasi ya. Atau memang itu pekerjaannya dia. Dia akan terus mengintimidasi saudara sampai saudara hidup di dalam ketakutan. Ujungnya apa? Ujungnya saudara itu gak percaya lagi kok sama Tuhan. Itu kerjanya iblis memang. Karena di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, kita buka ya, 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Nah, ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kemudian ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara lihat, iblis itu seperti singa mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis itu serius mau menghancurkan hidup saya dan saudara. Bahkan iblis itu di dalam Wahyu itu dikatakan dia itu apa? Pendakwa kan? Dia menuduh siang dan malam di hadapan Allah. Iblis itu begitu serius mau menghancurkan kita. Tetapi orang Kristen tidak serius untuk melawan iblis. Iblis itu sudah dikalahkan, kuasanya udah nggak ada. Jadi apapun intimidasi yang dia lepaskan, harusnya itu tidak membuat saudara itu takut. Nah di ayat 9 dikatakan lawan iblis dengan cara apa? Iman yang teguh. Bagaimana saudara melawannya? Ya dengan iman saudara. Iman itu timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau saudara aja baca firman aja males, gimana saudara bisa melawan iblis yang terus-menerus mendakwa saudara, mengintimidasi saudara, yang mencuri damai sejahtera? Misal nih, iblis mengintimidasi. Ngapain kamu ikut Tuhan? Kamu aja masih bisa sakit. Nah, saudara harus melawan dengan firman. Oleh bilur-bilurnya, segala sakit penyakitku sudah ditanggung atas kayu salib. Dan Tuhan sudah menyembuhkan. Saudara perkatakan terus. Sampai apa? Sampai iman itu muncul. Tapi gimana saudara bisa melawan? Bisa memperkatakan kalau saudara itu nggak tahu firman. Jadi makanya baca firman ya. Supaya punya iman yang teguh untuk melawan iblis. Karena iblis itu sudah tidak ada kuasanya. Dia cuma nakut-nakutin doang. Nah, kemudian Yesus itu bangkit. Dia naik ke surga. Lalu apa? Dia mencurahkan Roh Kudus. Di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 23, kita buka ya. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata apa? Damai sejahtera bagimu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita karena mereka melihat Tuhan. Ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus engkau. Ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, kalau dari ayat ini ya, saudara ini bayangkan. Jadi murid-murid ini kan lagi ketakutan. Kan dikatakan pintu-pintu terkunci ya, artinya mereka kan takut kan.
Karena apa? Yesus itu mati di salib. Nah, kemudian mereka itu seperti kehilangan pengharapan. Mereka takut ditangkap, mereka takut dibunuh. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Yesus datang menembus pintu terkunci itu. Kemudian Yesus mengatakan apa? Damai sejahtera bagi kamu. Yesus itu memberikan damai di tengah ketakutan murid-muridnya. Damai sejahtera itu ada di dalam hati kita. Waktu Yesus sudah bangkit, dia itu memberikan damai sejahtera di dalam hati kita supaya apa? Kita tidak lagi hidup di dalam ketakutan. Mungkin banyak dari kita hari ini yang masih hidup di dalam ketakutan. Takut gagal, takut ditolak, takut susah, takut sakit. Tetapi saudara harus tahu, damai sejahtera itu sudah ada di dalam hati kita. Jadi kita itu nggak perlu hidup lagi di dalam ketakutan. Kemudian di ayat 22 dikatakan apa? Terimalah Roh Kudus. Jadi ayat 22 dikatakan Yesus itu menghembusi murid-muridnya dan berkata terimalah Roh Kudus. Menghembusi itu dalam bahasa Yunani itu artinya empisau. Nah, kata-kata ini dipakai 2 kali di dalam Alkitab. Jadi waktu dalam Kejadian, ketika Kejadian 2 ayat 7 deh kalau nggak salah. Ketika itulah Tuhan membentuk manusia kan dari debu tanah. Dan dia menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Itu pertama kali disebut kata menghembusi. Kemudian di dalam Yohanes ini dikatakan Yesus itu menghembusi murid-muridnya. Jadi apa? Yesus itu sedang melakukan penciptaan baru. Sama seperti Allah menghembusi Adam sehingga dia hidup secara fisik. Ketika Yesus bangkit, dia juga menghembusi murid-muridnya supaya apa? Hidup secara rohani dan dipenuhi Roh Kudus. Nah, ini bukan hanya untuk murid-muridnya, tetapi buat kita semua orang percaya. Kuasa kebangkitannya itu memberikan apa? Kita hidup baru yang dengan penuh harapan, dengan apa? Dengan Roh Kudus itu sudah ada dalam kita. Apa sih Roh Kudus? Roh yang menghibur, menolong kita, membimbing kita, juga mengingatkan kita. Dan Roh Kudus itu juga memberikan kita karunia-karunia. Nah, Yesus ini tidak hanya memberikan Roh Kudus itu untuk hidup kita nyaman, untuk hidup kita enak, bukan. Tetapi kan ayat 21 tadi dikatakan, seperti Bapa mengutus aku, demikian aku juga mengutus kamu. Jadi Yesus itu memberikan Roh Kudus kepada kita supaya apa? Kita diutus menjadi saksi kebangkitannya di tengah dunia ini. Kita ini adalah ciptaan baru, diutus untuk membawa damai. Kita membawa kabar baik, membawa terang di tengah dunia yang semakin gelap ini. Kemudian waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, di Markus 15 ya, pada waktu Yesus di atas kayu salib kan dia berkata, it is finished. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu it is finished. Markus 15 ketika Yesus di atas kayu salib, dia berkata, it is finished. Itu adalah deklarasi kemenangan. Jadi di dalam bahasa Ibrani-nya artinya tetelestai, itu arti it is finished itu artinya apa? Tuntas, lengkap, dibayar lunas, misi sepenuhnya selesai. Itu artinya yang Yesus katakan di atas kayu salib. Jadi apa yang Tuhan Yesus selesaikan itu memampukan kita untuk mulai hidup sebagai manusia-manusia yang diperbarui. Apa yang Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib? Dosa saudara, pelanggaran kita, rasa malu kita, ketakutan kita, kegagalan kita, luka kita, semua itu sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Dan Tuhan rindu saudara dan saya sebagai umatnya itu mengalami kuasa kebangkitan, di mana kita hidup menang atas apa? Atas ketakutan kita, atas intimidasi kita, atas kuasa dosa kita. Saudara tahu nggak, ketakutan dan intimidasi itu akan berujung ketidakpercayaan saudara sama Tuhan. Ini yang dialami oleh bangsa Israel. Saudara tahu kan ya ceritanya bangsa Israel? Ketika mereka keluar dari Mesir, itu kan mereka merayakan Paskah kan, waktu mereka keluar dari Mesir, mereka itu merayakan Paskah. Tetapi apa? Mereka masih takut kelaparan, takut mati di tengah jalan. Mereka takut dengan musuh-musuh mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka sudah keluar dari Mesir, tapi tidak pernah masuk tanah perjanjian. Mereka cuma muter-muter di padang gurun.
Tapi apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib bukan hanya memerdekakan kita dari belenggu dosa dan maut. Tapi dia memberikan apa? Kesempatan yang baru untuk kita menjadi seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Hidup berkemenangan. Nah, kemarin ini waktu Jumat Agung, saya ke gereja. Hamba Tuhan ini berkata seperti ini. Jadi saudara tahu ya cerita tentang Yesus disalib, kan semua tahu ya. Jadi pada waktu Yesus mau disalib, itu kan Pilatus menawarkan pembebasan satu tahanan menjelang itu kan Paskah. Jadi orang Yahudi itu memilih untuk membebaskan siapa? Barabas ya. Barabas arti katanya dari bahasa Aram itu bar, artinya anak, dan abas atau aba itu artinya bapa. Jadi Barabas itu artinya anak bapa. Siapa anak bapa? Saya dan saudara. Nah, Barabas itu dipilih apa? Untuk apa? Dilepaskan. Dan Yesus yang disalib. Saudara bayangkan ya, kalau Tuhan nih di atas Allah tuh di atas kayu salib. Terus suruh milih, kita milih Barabas atau Yesus yang kita bebaskan. Pasti kita pilih siapa? Yesus kan kita pilih. Lah kita orang Kristen, kita anak Tuhan, pasti kita pilih Yesus. Nggak mungkin Barabas, betul nggak? Tapi Barabas itu mewakili kehidupan kita yang semau kita sendiri, mau melakukan apa yang kita mau. Barabas itu hanya mau Tuhan sebagai penyelamat, bukan Tuhan sebagai Tuan atas hidup kita. Barabas mau diampuni, mau dilepaskan, tapi tidak mengizinkan Kristus itu memimpin hidup kita. Saudara nggak lihat kan di Alkitab dikatakan Barabas bertobat? Nggak ada kan? Begitu dia dilepaskan sudah tidak ada ceritanya lagi kan? Banyak dari kita seperti itu. Kita hanya mau puas, mau diberkati, mau dilepaskan, dibebaskan, diampuni. Tapi kita nggak mau hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Dalam pengadilan Pilatus, mereka lebih memilih apa? Barabas, anak bapa duniawi, daripada Yesus, anak bapa surgawi. Kalau hari ini, Tuhan itu tanya sama saudara sama saya, siapa yang mau kamu salibkan? Apakah Barabas kedaginganmu atau Yesusmu? Mulut sih kita gampang bilang, pasti daging lah, nggak mungkin. Tapi ketika kita menghadapi tantangan, Tuhan bilang ampuni dia, dan kita masih membenci, kita sedang menyalibkan Yesus kita. Kalau Yesus bertanya sama kita, siapa yang mau kita salibkan? Artinya setiap hari kita harus mati daging kan? Ada yang menyakiti kita, kalau dulu kita balas, kita maki-maki dia, tetapi sekarang kita mendoakan, kita memberkati orang yang menyakiti kita. Pilih Yesus mudah nggak? Enggak. Pilih Yesus nggak mudah. Karena kamu harus menyalibkan daging kamu setiap hari. Gampang nggak? Enggak. Lebih mudah balas apa lebih mudah mengampuni? Pasti lebih mudah balas ya. Pilih Barabas, saudara nyaman sekarang. Saudara mau pilih daging saudara, saudara hidup nyaman sekarang. Tapi harganya di dalam kekekalan. Pilih Yesus, mungkin sekarang ada harga yang harus saudara bayar. Mungkin enggak gampang, kita harus menyalibkan daging kita setiap hari. Tapi ujungnya kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Ujungnya kehidupan kekal bersama Tuhan. Tapi berapa banyak kita seperti Barabas? Diberkati mah mau, dipulihkan, diampuni kita mau. Tapi kita nggak mau. Pikul salib, sangkal diri kita nggak mau. Kabar baiknya ya, kalau kita mau, Tuhan yang menolong kita. Tuhan yang membantu kita. Dan Tuhan yang memampukan kita sendiri. Bukan kekuatan kita sendiri. Tapi Roh Kudus sudah ditaruh untuk menolong kita. Jangan kita seperti Barabas. Kita sudah ditolong, diampuni, diberkati, dilepaskan dari hukuman neraka, tapi kita nggak pernah kembali kepada Tuhan seperti Barabas. Dia tidak pernah bertobat. Yesus sudah bangkit, membangkitkan kita dari keterpurukan kita, memberikan kita kuasa kebangkitan, memberikan kita kemenangan atas iblis, dosa, maut. Namun untuk kita bangkit dan kita hidup, itu adalah keputusan kita. Mari saudara, kita ambil keputusan untuk menghidupi kemenangan yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa ya.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan, benih yang ditabur tidak akan pernah kembali sia-sia, tapi itu akan bertumbuh berakar kuat di dalam setiap jemaat-Mu Tuhan. Biar mereka bertumbuh Tuhan di dalam firman-Mu, biar mereka dibaharui di dalam roh dan pikiran mereka Tuhan, sehingga mereka menghidupi Tuhan kemenangan yang sudah Engkau sediakan untuk mereka. Terima kasih ya Tuhan, aku berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu ya yang ada di lapas Tenggarong Tuhan. Tuhan, biar Roh Kudus, Engkau yang selalu memimpin hidup mereka. Buat mereka tahu Tuhan bahwa Engkau Tuhan sudah memberikan mereka kuasa Tuhan. Engkau sudah seperti yang Kau mau Tuhan, untuk sangkal diri pikul salib setiap hari sampai mereka menerima mahkota kehidupan yang sudah Kau sediakan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau yang membimbing setiap anak dan firman-Mu Tuhan akan memerdekakan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap amin, amin, amin. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan. Pasukan semongko tarik sih. Ojo susah bro, ojo lembut sis. Susah yang urip iku ngundang pikiran. Ayo guyu bro,
kelem diapusi setan, dengarkan saja firman Tuhan. Ojo krungu suarane liya, ojo kelem diapusi setan, dengarkan saja firman